Ken Arok merupakan seorang bupati dari Kerajaan Kediri, yang berkuasa di Tumapel. Raja terakhir dari Kerajaan Kediri adalah Dandang Gendis, atau Kertajaya. Kertajaya adalah seorang raja yang sombong dan berani melanggar adat, sehingga terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana. Para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok. Kemudian Ken Arok menyerang Kerajaan Kediri dan akhirnya berakhirlah Kerajaan Kediri. Setelah berakhirnya Kerajaan Kediri, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari. Pusat kerajaannya terletak di sekitaran Kota Malang, Jawa Timur. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok merupakan anak seorang petani dari desa Pangkur, di daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Saat masih bayi, Ken Arok diletakkan ibunya di sebuah makam. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Akibatnya, ia tumbuh menjadi seorang penjahat yang sering menjadi buronan pemerintah Kerajaan Kediri. Suatu ketika Ken Arok bertemu dengan pendeta Lohgawe. Ken Arok mengatakan ingin menjadi orang baik-baik. Kemudian dengan perantaraan pendeta tersebut, Ken Arok diabdikan kepada seorang aku atau Bupati Tumapel, bernama Tunggul Ametung. Ken Arok ternyata berkeinginan untuk memiliki Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kemudian ia membunuh Tunggul Ametung dengan keris empu gandring. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Arok menggantikan sebagai penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes. Saat diperistri Ken Arok, ternyata Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Melalui pertempuran di Ganter akhirnya Ken Arok berhasil menaklukkan Kediri. Ia mempersatukan seluruh wilayah Kediri dengan Tumapel dan lahirlah Kerajaan Singosari. Anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung bernama Anusapati. Ia kemudian mengetahui ayahnya mati karena dibunuh oleh Ken Arok. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuruh dan batil, atas perintah Anusapati. Jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan, dalam bangunan perpaduan Hindu Shiva dan Buddha. Ken Arok meninggalkan beberapa putra. Bersama Ken Umang, Ken Arok memiliki 4 putra, yaitu Panji Tohjoyo, Panji Sudatu, Panji Uregola, dan Dewi Rambi. Bersama Ken Dedes, Ken Arok mempunyai putra bernama Mahesa Wongateleng. Setelah Anusapati berhasil membunuh Ken Arok, ia kemudian naik tahta dan memerintah di Kerajaan Singosari selama 21 tahun. Lambat laun, berita tentang pembunuhan Ken Arok diketahui oleh Tohjoyo yang merupakan putra dari Ken Arok. Tohjoyo kemudian membunuh Anusapati, dan ia dicandikan di Candi Kidal. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ronggowuni. Tohjoyo kemudian naik tahta pada tahun 1248 Masehi, setelah berhasil membunuh Anusapati. Masa pemerintahan Tohjoyo sangat singkat. Ronggowuni merasa berhak, dan kemudian menyerang Tohjoyo. Tohjoyo berhasil meloloskan diri dari pertempuran, dan akhirnya meninggal di daerah Katang Lumbang. Ronggowuni naik tahta pada tahun 1248 Masehi. Ronggowuni didampingi Mahesa Cempaka memerintah di Kerajaan Singosari. Pada tahun 1254 Masehi, Ronggowuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda atau Yuwaraja. Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa Cempaka hidup dalam keadaan aman dan tentram. Pada masa pemerintahan Ronggowuni dibangunlah benteng pertahanan di Canggulor. Tahun 1268 Masehi, Ronggowuni meninggal dunia dan dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Shiva di Waleri, dan sebagai Buddha Amoghasapa di Jajagu, yang kemudian dikenal dengan Candi Jago. Tidak lama kemudian, Mahesa Cempaka pun meninggal dunia. Ia dicandikan di Kumeper dan Wudi Kucir. Tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik tahta menggantikan Ronggowuni. Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di Singosari. Ia bercita-cita untuk membuat Singosari menjadi kerajaan besar. Usaha yang dilakukan Kertanegara untuk memperluas wilayah kekuasaan yaitu mengirimkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Sasaran dari ekspedisi ini adalah untuk menguasai Sriwijaya yang pada saat itu berkuasa atas wilayah Melayu. Kerajaan Singosari membangun persahabatan dengan wilayah Melayu sebagai usaha untuk menguasai Sriwijaya. Kertanegara menghadiahkan patung atau arca Amoghasapa kepada penguasa Melayu.
Ekspedisi ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk menjalin kerjasama pertahanan dalam menghadapi ekspansi Mongol di bawah Kublai Khan ke Asia Tenggara. Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Kepulauan Indonesia, misalnya dengan Raja Jayasingawarman III dan Kerajaan Champa. Pada tahun 1281, Mongol berhasil menguasai Kerajaan Champa dan pada tahun 1287 menguasai Pagan. Kertanegara memandang Mongol sebagai musuh. Sejak tahun 1280 hingga 1289, Kublai Khan telah beberapa kali mengirim utusan ke Singosari demi meminta Kertanegara untuk tunduk. Kertanegara menolak bahkan menghina Kublai Khan dengan memotong telinga salah satu utusan terakhir dari Mongol. Karena tidak terima atas perbuatan Kertanegara, Kublai Khan akhirnya mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol datang, Raja Kertanegara tewas dibunuh oleh Jayakatwang yaitu Raja Kediri, atas saran Arya Wiraraja, seorang bupati Sumenep akibat sakit hati. Raden Wijaya dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari serangan pasukan Kediri. Atas saran Wiraraja, kemudian Raden Wijaya menyerah, memohon ampun, dan menyatakan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Karena terkesan dengan sikap dan kecerdasan Raden Wijaya selama masa pengabdiannya, Jayakatwang memberinya hadiah berupa sebidang tanah, yaitu hutan Tarik. Di hutan itu ia membangun desa yang dinamai Majapahit.